Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy. Bukan siapa-siapa ya, bukan lagi guru BK Milenial, meskipun ini saya uploadnya di channel Sobat BK Milenial. Ya, saya hanya orang biasa saja. Tidak perlu ada embel-embel identitas ataupun profesi apapun. Ya, hanya sebagai manusia biasa, begitu sajalah. Jadi kalau saya punya rasa cinta, berarti cinta manusia biasa atau bukan cinta manusia biasa. Intinya adalah kita cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Kisah kali ini adalah mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu menghadapi Raja Namrud, yang beliau itu sudah mau dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, membumbung tinggi ya apinya itu. Bahkan Namrud itu sampai dibawa oleh empat burung besar yang membawa dia, sampai dia itu ingin melihat dari atas, dari ketinggian ya seperti apa nanti kondisinya Ibrahim atau Nabi Ibrahim di dalam api itu ya. Kemudian ada komunikasi yang unik ternyata yang terjadi antara Ibrahim dengan Jibril. Jibril menawarkan diri untuk menolong Nabi Ibrahim. Apakah engkau butuh pertolonganku? Sebentar lagi kamu akan dimasukkan ke dalam api yang sangat besar itu. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, kalau cuma kamu, apa gunanya? Aku tidak butuh sama kamu. Jawabannya Nabi Ibrahim seperti itu. Kalau begitu mintalah pertolongan kepada Allah. Pasti Allah akan menolongmu. Nabi Ibrahim menjawab, Allah sudah mengetahui keadaanku. Cukuplah ilmu Allah bagiku, karena dalam keadaanku Allah pasti mengetahui apa yang harus dilakukan ya. Sambil Nabi Ibrahim itu gremeng, bahasanya itu rodok gremeng, malaikat kok ora pinter, malaikat kok koclok, intinya itu ngonekke lah. Loh, kenapa dikatakan begitu? Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, kalau saya meminta Allah untuk menolong, berarti ada sesuatu yang menjadi penyelenggara atau menyelenggarakan pertolongan, karena aku telah meminta kepada Allah sehingga Allah menolongku. Jadi Nabi Ibrahim itu memang orang yang tauhidnya sangat kuat. Tauhidnya sangat kuat, bahkan meminta pertolongan kepada Allah pun dalam keadaan yang genting begitu, beliau tidak mau, karena menganggap bahwa kalau saya minta pertolongan artinya ada sesuatu yang menjadikan Allah menyelenggarakan pertolongan kepadaku, begitu kata Nabi Ibrahim. Luar biasa ya. Dan pada akhirnya Allah dengan keagungannya, dengan kemahakuasaannya memerintahkan atau berkomunikasi atau dawuh kepada api untuk menjadi api yang bardan wasalaman, yang adem, yang dingin dan menyelamatkan. Yang diperintah adalah api. Hei api, jadilah engkau api yang dingin dan menyelamatkan Ibrahim ya, bardan wasalaman bahasanya itu. Ya, pada akhirnya selamat Nabi Ibrahim, karena memang di dalam api yang sangat besar itu ternyata Nabi Ibrahim ya tidak merasakan panas sama sekali ya. Bahkan Namrud melihat dari ketinggian dengan tadi dibawa oleh burung-burung yang besar itu ketakutan. Ibrahim di dalam tenang-tenang saja, bahkan itu ada temannya, itu siapa? Padahal temannya itu ya Jibril, malaikat Jibril ya. Nah, kemudian di situ sebetulnya ada apa ya,
yang membuat Nabi Ibrahim itu akhirnya itu ditegur oleh Allah di situ. Bahwa karena engkau tidak mau berkomunikasi kepadaku, maka aku berkomunikasi kepada api. Intinya kan begitu. Yang dijak omong, bahasa gampangnya itu api yang dijak omong. Hai nar. Duh, bahasa Arabnya gimana ya? Nah, intinya jadilah api yang dingin dan menyelamatkan. Kalau bardan saja nggak wasalaman, ya mungkin Nabi Ibrahim kedinginan, menggigil, itu juga bisa tidak menyelamatkan. Tapi bardan wasalaman, yang diajak komunikasi adalah api, bukan Ibrahimnya. Karena apa? Laung cuma minta tolong kepada Allah aja tidak mau. Beliau memilih biarlah Allah dengan ilmunya yang sudah mengetahui keadaanku, biarlah Allah yang menolongku. Nah, di sini ya akhirnya seperti ditegur dengan teguran yang keras bahwa ya kalau dibahasakan manusia tuh, ya sorry aku ngomong sama kamu nggak mau minta tolong sama aku. Yang tak ajak omong ya apinya yang tak suruh dingin, yang tak suruh menyelamatkan. Jadi bukan aku kemudian ngajak komunikasi kamu minta kepada aku aja tidak mau. Lah disitulah akhirnya Nabi Ibrahim merasakan teguran itu menjadi sebuah peringatan bahwa sebetulnya meskipun ketauhidan itu sudah tinggi luar biasa, tapi kita harus tetap menghargai syariat, yaitu bagaimana kita tetap memohon, meminta kepada Allah. Allah pasti tahu keadaan kita. Allah pasti akan menolong kita dalam keadaan kita yang mungkin dalam keadaan yang terjepit, keadaan yang berat, ya, keadaan yang sakit. Allah Maha menolong. Pasti itu kita tidak usah minta aja, pasti ditolong. Tapi sebagai manusia, sebagai hamba, kita harus tetap menghamba kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Itu kan ya. Ada perintahnya, berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan. Tapi tidak sesuai dengan, atau belum tentu sesuai dengan yang kamu minta. Tetap itu ada dua hak di situ ya. Hak Anda, hak kita adalah meminta atau berdoa, memohon. Hak Allah adalah mengabulkan. Dan mengabulkannya ya terserah Allah. Itu haknya Allah, bukan haknya kita. Jangan mentang-mentang kita sudah berdoa, sudah doa sampai nangis berderai air mata, kemudian kudu atau harus dikabulkan sesuai dengan yang aku minta. Ya putus asa kamu. Putus asa pasti manusia kalau begitu. Ya, mohon maaf ngopi dulu ya. Ini ada kopinya kopi luwak luar biasa ini. Ya, ini sebagai sponsor untuk video ini ya, kopi luwak liar dari Temanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu katanya kalau minum kopi, kopinya nikmat harus ada Jadi begitu ya, kita lanjutkan pembahasan sedikit. Yang saya tahu ini juga saya mengulang apa yang pernah disampaikan oleh para masyayikh, para guru-guru, para kasepuhan ya, yang ilmunya juga tidak hanya ilmu dohir tapi juga ilmu batin, ilmunya ilmu tidak hanya syariat tapi juga tasawuf ya. Makanya ini saya ulang kembali bahwa kita sebagai seorang hamba, kita seharusnya menghamba kepada Allah. Jika menginginkan sesuatu, kita memohon kepada Allah. Mengenai hasilnya, kita pasrahkan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Bahkan dalam kitab Al-Hikam itu ya, Syarah Al-Hikam itu yang karyanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari atau dari Iskandariyah, dari Alexandria ya. Itu ada di atasnya tawakal. Kalau seingat saya itu tafwid apa ya itu namanya, itu jauh lebih tinggi dari tawakal. Setelah kita memohon, maka kita tafwid tadi. Ya wis, benar-benar pasrah total di situ.
Ya, saya pernah dengar itu dari Kiai Imron Jamil dari Jombang ya. Mungkin pesantrennya Tambak Beras kalau tidak salah. Jadi itu. Kemudian satu hal lagi, kalau kita diberikan rasa-rasa yang tidak nyaman ya, mungkin kita pernah diberi sakit, pernah diberi keadaan yang berat, limit, tidak punya uang atau uangnya sangat-sangat terbatas, kondisi ekonomi yang terpuruk, kondisi mungkin hutang yang banyak dan lain sebagainya, permasalahan yang banyak, itu kita harus meyakini itu pertama adalah kesalahan kita. Kita sakit, kita tidak bisa menjaga kesehatan. Kita punya banyak hutang, ya kita karena memang boros. Nah, dan seterusnya ya, keadaan-keadaan yang tidak nyaman itu adalah dari kesalahan kita. Makanya kita harus beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, kita yakini bahwa kondisi itu adalah kondisi kasih sayang Allah yang asli, kasih sayang Allah yang murni kepada kita. Nah, kalau ini ngendikane Syekh Asrori Al-Ishaqi dari Kedinding Surabaya. Ya. Apa awake dhewe iku tau ta njaluk lara? Ya mestine gak tau masa ndonga njaluk lara. Apa awake dhewe iku tau ta njaluk melarat? Ya mestine gak tau. Lah tapi ngerti ya kon. Iku kabeh rahmate Gusti Allah, kasih sayang sing murni saka Allah kanggo awake dhewe. Kira-kira begitu kalau saya menirukan ya. Artinya bahwa kita tidak pernah berdoa meminta sakit, kita tidak pernah berdoa meminta melarat, meminta hutangnya banyak, meminta kondisi yang tidak nyaman, itu kita tidak pernah. Yakin Anda pasti mintanya, ya Allah berikanlah saya kesehatan, berikanlah saya umur yang panjang, berikanlah saya harta benda yang banyak, ya sehingga saya bisa beramal, sehingga saya bisa naik haji dan seterusnya. Yang diminta pasti hal-hal yang positif, yang menyenangkan, yang nyaman untuk diri kita, betul enggak? Pasti betul. Nah, ketika tadi kita sudah yang pertama merasakan bahwa itu semua yang terjadi adalah karena kesalahan-kesalahan kita, yang kedua adalah merasa menerima bahwa itu semua yang kita terima adalah rahmat kasih sayang Allah, pertolongan Allah kepada kita sebagai kasih sayang yang murni, yang tanpa diminta. Nah ini ya rahasianya para sesepuh, kasepuhan itu luar biasa. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti ada ya. Ada lagi nanti satu session mungkin saya akan menyampaikan tentang itu kalimat alhamdulillah atau hamdalah itu sehingga menjadi afdhalud doa. Afdhalnya doa itu alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi sampai waladhdallin itu sudah satu Al-Qur'an itu. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Di malam Ramadan ke malam berapa ini? Malam 20 ya. Malam 20. Ya Allah, cepat sekali. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita lagi. Dan kita menantikan 1 tahun lagi. Semoga kita masih diberi banyak kesempatan untuk beribadah pada Allah. Untuk bertemu bulan Ramadan lagi. Jadi ini dalam beberapa hari ini memang videonya begini ya, kontennya begini isinya, tidak ditonton tidak apa-apa, karena saya sudah tidak butuh perintah Anda subscribe, enggak, like enggak, nonton enggak. Ini semua benar-benar amal yang saya niatkan untuk ibadah pada Allah. Ya begini, sederhana videonya, editornya sudah tidak ada, kemudian ya musik-musiknya untuk background juga saya tidak bisa, pokoknya sederhana videonya, tapi kontennya insya Allah ini semua adalah perjalanan ya, perjalanan panjang yang telah saya lalui hingga sampai umur saya ini sudah kepala 4 ya.
saya bertemu, saya mendengarkan banyak ceramah, banyak ya dawuh-dawuh dari para kasepuan ya, yang insya Allah bisa menambah kita untuk tadi ngantemi atine dhewe men aja atos. Hati kita itu terlalu keras. Kita harus, hati yang keras itu harus dibunuh. Akunya itu harus dibunuh. Akuismenya harus dibunuh. Bisa sholat, bisa ngaji, bisa terawih, terus ujub, bangga diri, bombong atine. Aduh, astagfirullah. Cobalah, bunuhlah dirimu. Aku itu harus mati. Kalau aku mati dicabut nyawanya lah itu sudah mati semuanya. Tapi kalau aku yang harus mati berarti hanya akunya. Tapi tubuh ini, roh ini, jasad ini masih tetap ada. Dan yang masuk adalah rahmat pertolongan Allah. Bisa ngaji, alhamdulillah. Bisa puasa, alhamdulillah. Bisa tarawih, alhamdulillah. Bisa tahajud, alhamdulillah. Semua karena biidnillah, karena rahmat pertolongan dari Allah. Itu yang penting. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, amalmu, ibadahmu itu tidak bisa memasukkan kamu ke surga. Sahabat kaget, loh. Lah, bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Sama saja. Loh, kok sama saja? Lalu Anda adalah seorang Rasulullah yang ibadahnya luar biasa, yang kedekatannya kepada Allah itu luar biasa. Kemudian bagaimana itu penjelasannya? Kemudian Rasul mengatakan, ya karena semua adalah terjadi atas rahmat Allah. Saya sebagai abdan syakuran, hamba yang pandai mensyukuri nikmat dari Allah, dan rahmat Allah turun sehingga aku nanti kelak masuk surga. Yang memasukkan aku adalah rahmat Allah, bukan karena ibadahku, bukan karena amalku. Begitu kira-kira yang bisa saya tirukan dari beberapa dawuh para sesepuh ya. Tentu saja kalau kiai yang menyampaikan pasti ada teksnya ya. Kalau Gus Baha itu hafal biasanya. Ya kecuali kalau diberi lupa. Karena manusia itu ya tidak usah sombong, pasti bisa diberi lupa. Kanjeng Nabi saja sholat pernah diberi lupa, sholat duhur hanya 2 rakaat. Nah, itu ceritanya panjang lagi itu nanti. Kemudian diingatkan sahabat, akhirnya nambah 2 rakaat lagi. Artinya Rasulullah pun pernah diberi lupa oleh Allah. Nah, jadi ya, kalau tadi itu yang nyampaikan kiai, ustadz pasti ada teksnya. Nah, pasti dibacakan teksnya lengkap. Tapi kalau ini yang menyampaikan hanya seorang begundal ya, hanya seorang kunyuk milenial. Jadi ya hanya bisanya begini. Tapi intinya adalah satu, kita jangan merasa akunya itu ada. Akunya itu hilangkan ya. Siti Robiah Adawiyah itu seorang waliullah besar perempuan yang sampai mau dinikahi Imam Hasan Al-Basri aja tidak mau ya. Itu kalau habis sholat selalu beristighfar luar biasa, karena katanya beliau merasa bahwa sebetulnya yang sholat itu Allah, bukan aku. Karena aku digerakkan, aku disolatkan, aku diberi kekuatan oleh Allah. Nah, jadi akuismenya, ananiahnya itu benar-benar dihilangkan. Nah ini ayo kita latihan ya, kita latihan. Ojo sidik-sidik aku, sidik-sidik aku, akhirnya aku, akhirnya ngaku-ngaku. Musola ini, masjid ini kalau tidak ada aku, wah tidak akan bersih, tidak akan lancar kegiatannya. Nah, akuisme itu. Tapi sudah pokoknya kerjakan aja apa yang bisa dikerjakan ya. Ibadah juga begitu, yang bisa dikerjakan. Yang sunnah ya tidak usah seolah-olah diwajibkan, karena tidak boleh ya. Nah, tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib.
itu tidak boleh. Jadi ini video masih kurang panjang apa sudah cukup ya? Nek panjang lemen coy udah bosen. Tapi dipedot juga eman-eman. Ya udahlah, kita nanti ketemu di kesempatan yang lain. Saya masih punya satu janji yang belum saya tepati ya, tentang tingkatan-tingkatan nafsu, dari nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan yang tertinggi adalah nafsu kamilah. Ini nafsunya para nabi dan rasul ya, nafsu kamilah ada 7. Nanti pada kesempatan yang lain insya Allah akan saya sampaikan itu. Ya namanya orang bodoh itu belajar bareng. Saya ini mohon maaf bodoh, jadi saya harus menghafalkan dulu ya. Itu tadi 7 itu ngapalkannya sudah berapa hari. Nah nanti penjelasannya kan satu persatu kan begitu. Itu pun mungkin tidak bisa detail seperti kiainya yang asli ya. Kalau tidak bisa melihat channel-channel yang besar, nonton channel yang kecil seperti ini tidak apa-apa ya. Kita doa bersama ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni bisultanil azim wa manil qadim wa wajhil karim wa waliyil kalimati tammati wad da'awatil mustajabati aqilil hasani wal husaini min anfusil haqq ainil qudrati wan nabirina wa ainil insi wal jinni wa iyyaka duladina kafaru la yusliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqman al hakim wa waritha sulaiman daud alaihi assalamul wadudul arsyil majid wal amri wa sayasati wa waqbi hajati wa akhir amwali waladi wa habib lin nasi ajma'in wa taba'adil ada wa taqullaha min bani adam alaihi salam kana hayya wa haqqal qalu alal kafirin wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doakan juga ya dua mata ini biar bisa melihat lagi ya, biar bisa membaca Al-Qur'an lagi, tadarus lagi ya, biar kita bisa lebih bermanfaat untuk sesama manusia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.